Sobat Sejarah, selamat datang di channel Anak Sejarah. Kondisi alam yang dingin di Eropa Timur ternyata tidak menjamin eskalasi politik di sana ikut menjadi dingin. Faktanya, saat ini suhu politik di Eropa Timur, khususnya di perbatasan Ukraina-Rusia, justru memanas. Kondisi demikian disebabkan kebijakan pemerintah Rusia yang terus menumpuk pasukan di perbatasan. Ukraina pun menilai ini sebagai bentuk provokasi untuk memulai perang. Saat ini, pasukan Rusia yang didukung berbagai kendaraan tempur lapis baja tersebar di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina, termasuk wilayah Crimea yang dikuasai Rusia setelah dipicu krisis politik lokal. Wilayah Crimea yang sebelumnya masuk wilayah Ukraina kini berada dalam penguasaan militer Rusia. Itu terjadi setelah politisi dari Crimea meminta bantuan Rusia dengan dalih adanya krisis dan konflik politik. Nah, bagaimana sejarah konflik Ukraina-Rusia bisa dinilai sebagai pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga? Dan bagaimana sikap Uni Eropa terhadap konflik yang tak kunjung reda tersebut? Berikut ulasannya. Wilayah Ukraina dulunya merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Rusia atau Tsar Rusia. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran runtuh berganti menjadi Uni Soviet atau dikenal dengan Blok Timur. Rusia dengan ibu kotanya Moskow bertindak sebagai pemimpin Uni Soviet. Hingga kemudian Uni Soviet melewati Perang Dunia Kedua dan berhasil mengalahkan tentara Nazi Jerman di front Eropa. Perang Dunia berakhir dan Uni Soviet bersama Sekutu Barat, Inggris dan Amerika keluar sebagai pemenang perang. Kemudian berlanjut dengan era Perang Dingin dan perlombaan negara-negara dalam hal persenjataan nuklir. Namun Perang Dingin justru membawa kehancuran bagi Uni Soviet. Negara-negara bagian kemudian memisahkan diri dan menjadi negara merdeka. Nah, sebagai negara yang dulunya bagian dari Uni Soviet, Ukraina memiliki teknologi dan cadangan senjata nuklir. Senjata pemusnah massal itu bisa saja digunakan jika peperangan terjadi dan situasi tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya, jika Ukraina diserbu Rusia, maka akan mengulang lagi sejarah saat Jerman menginvasi Polandia yang kemudian memicu Perang Dunia Kedua. Uni Eropa termasuk Inggris di dalamnya menentang adanya pengaruh Rusia di wilayah Ukraina. Perpolitikan dan pemilihan umum di Ukraina terus dikawal agar terlepas dari pengaruh Moskow. Bahkan Inggris secara terang-terangan juga memberikan bantuan militer bagi pertahanan Ukraina. Sedangkan Jerman lebih memilih jalur mediasi dan menilai bantuan senjata hanya akan memanaskan situasi di kawasan itu. Adapun saat ini sebanyak 100.000 pasukan Rusia berada di perbatasan Ukraina. Rusia berdalih sebagai bagian dari latihan tempur, namun Ukraina menganggap invasi Rusia bisa terjadi setiap saat. Ukraina sendiri menjadi incaran karena termasuk wilayah strategis sebagai lintasan pipa gas alam dan minyak bumi di Eropa, serta pintu masuk wilayah Timur Tengah. Selain itu, Rusia belum ingin melepaskan pengaruhnya dari negara yang sering menjadi peserta Piala Dunia itu. Demikian ulasan anak sejarah. Silakan komen dan subscribe channel ini untuk ulasan-ulasan sejarah berikutnya.